Perjuangan seorang ayah untuk keluarganya emang nggak bisa kita balas dengan apapun cuy. Karena ya, walau kelihatan ayah kita ini nggak peduli sama kita, padahal di balik semua itu dialah yang merancang hal-hal terbaik untuk kita, anak-anaknya, di balik layar. Ya, seorang ayah bakalan ngelindungi keluarga tercintanya. Dan di sini gue nemuin manga bagus lagi nih yang nyeritain perjuangan seorang ayah. Bukan perjuangan sih menurut gue, lebih tepatnya adalah balas dendam seorang ayah untuk putri tercintanya. Judul manganya Animen. Di sini gue mau ngingetin buat kalian kalau nih manga banyak adegan brutalnya. Jadi video ini sebisa mungkin admin kurangin hal gak enaknya. Buat yang penasaran, kalian bisa baca langsung aja gitu cuy di manganya sendiri. So, suatu hari di tengah hutan belantara terjadi kecelakaan, yaitu MC kita, seorang ayah yang bersama putri tercintanya. Mobilnya bener-bener kebalik, cuma ada langkah kaki dari luar. Sang ayah bersyukur karena mereka akan diselamatkan. Bisa dilihat kalau yang nyelamatin mereka sebenarnya bukan manusia biasa. Setelah itu di tengah pemukiman, sang ayah tiba-tiba terbangun dari pingsannya. Ia teringat kalau ia sebelumnya mengemudi sebuah mobil bersama anaknya. Dan sekarang di mana Chika? Di mana putri tercintanya? Karena terlalu panik, ia sampai jatuh dari tempat tidur. Gak lama setelah itu, masuklah seseorang yang kepalanya menyerupai seekor babi. Sang ayah gak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia beranggapan kalau itu hanyalah sebuah kostum. Di sisi lain, kepala babi ini ngejelasin ulang cuy kalau dia sebenarnya ngalamin kecelakaan. Putrinya juga sekarang baik-baik aja. Dan kini, si kepala babi akan mengantarnya untuk menemui putri tercintanya. Saat menyusuri mansion yang ia tempati, ia melihat sekelilingnya kalau mansion ini terlihat seperti bangunan tua. Dan tanpa ragu si ayah ini bertanya, apakah ini hotel bertemakan hewan? Kenapa kau menggunakan kostum hewan seperti itu? Mendengar itu, si kepala babi cuma tertawa. Dan saat dibukakan pintu, terlihat banyak seseorang berkepala hewan lainnya yang udah menunggu kedatangannya. Walaupun sedikit terkejut, si ayah juga melihat putrinya yang baik-baik aja cuy, ngebuat ia juga ikut bahagia. Di sisi lain, para kepala binatang itu berbincang perihal si ayah dan anaknya, tentang gaya hidup, umur, dan lain-lain. Secara tiba-tiba, ada si kepala babi hutan dari belakang merangkulnya dan bilang, aku mencium bau yang sama. Aku bisa melihat kau adalah ayah dari anak ini. Dari itu semua, tapi aromanya berbeda. Kau beraroma sedikit pahit, sedangkan aroma putrimu sedikit manis. Tapi itu semua segera dihentikan oleh hewan berkepala rusa yang ada di ujung meja tersebut. Kelihatannya kalau dia adalah pemimpin dari seseorang berkepala hewan yang ada di sini, yang bersilakan duduk si ayah dan anaknya cuy. Kini mereka menyantap hidangan yang udah disiapkan sebelumnya. Dan kelihatannya si ayah ini suka sama hidangannya coy, karena bisa dilihat dengan lahapnya ia makan. Mereka terus makan bersama hingga saat sang ayah udah merasa kenyang, ia berterima kasih karena ia nggak pernah menyangka akan dapat hidangan mewah seperti ini. Lalu sekarang ayah berencana membawa putrinya untuk pergi periksa dan menanyakan kemana arah untuk menuju kota dengan cepat. Mendengar itu semua, para hewan menatapnya dengan tajam. Sang ayah bingung apakah ia salah berkata sebelumnya. Lalu dijawab oleh kepala rusa. Ia bilang, memang benar putrimu sangat berharga. Kau harus memeriksanya ke dokter. Cuma selagi ada di sini, mengapa kau tidak mengunjungi peternakan kita terlebih dahulu? Di sini udah mulai aneh cuy. Mereka adalah hewan dan peternakan. Apa yang hewan-hewan ini ternak? Semacam monster kah? Tapi bukannya rusa, kelinci, dan kambing itu herbivora ya? Semua akan terjawab seiring berjalan ceritanya. Mereka akhirnya mengunjungi peternakan yang diceritakan sebelumnya. Dan ternyata peternakan yang dimaksud adalah peternakan anak-anak manusia. Karena ya ini emang gak mengenakan banget buat dilihat. Bener-bener manusia yang dijadiin ternak gitu cuy. Jadi gua gak mau nunjukin di sini karena terlalu berbahaya. Singkatnya, ayah dan anaknya si Chika berhasil keluar dan mencoba untuk melarikan diri dari ancaman hewan-hewan tersebut. Ia terus berlari tanpa arah. Yang ia lakukan hanyalah berlari menjauhi desa itu dan gak percaya kalau ini pernah terjadi dalam dirinya.
Gak selang berapa lama ia melihat bayangan seperti manusia. Dan bener aja kalau itu adalah manusia. Sang ayah meminta bantuan agar bisa kabur dari tempat ini. Cuma ada yang gak beres. Kenapa? Orang ini menggunakan kalung seperti anjing. Iya, seperti yang kalian lihat kalau ia adalah manusia peliharaan dari para hewan. Agak aneh emang, karena kebisingan itu datanglah hewan lainnya yang ngebawa senapan cuy. Dan untungnya tembakan itu gak mengenai dirinya. Sang ayah masih terus berlari, cuma secara tiba-tiba ia menginjek jebakan cuy, yang mengakibatkan ia terjatuh dan luka di kakinya. Untuk kata-kata terakhirnya sang ayah bilang, "Cika, tolong dengarkan aku. Di situ ada sungai, kau ikuti arusnya hingga bertemu seseorang, oke?" Cika bilang kalau ia nggak akan pergi tanpa ayahnya. "Tolong cepat pergilah," ucap ayah dengan teriakan putus asanya. Gak selang berapa lama ada babi hutan yang menghampirinya dan sadar kalau jebakannya itu berhasil coy. Sang ayah bersembunyi di balik batang pohon yang besar. Tapi ia melupakan sesuatu, kalau penciuman para hewan itu sangatlah tajam. Gak butuh waktu yang lama, babi hutan itu berhasil menemukannya. Dan ada beberapa adegan berbahaya lainnya. Cuma singkatnya, babi hutan ini ingin langsung memakannya coy. Cuma secara tiba-tiba ia dapat tembakan dari seseorang. Ia adalah sang pemimpin si kepala rusa. Ia menghampiri sang ayah dan mengeluarkan sabut tangan untuk menutupi luka akibat serangan babi hutan sebelumnya. Ia kelihatan sangat baik dan sangat mengkhawatirkan dirinya. Sang ayah dengan pasrah bilang, tolong selamatkan putriku." "Kau tak perlu khawatir," ucap dari sang rusa. Dan secara bersamaan, sang beruang menangkap Cika, putri tercintanya. Apa yang akan terjadi sama mereka berdua? Saat mereka udah pulang, kelihatan mereka akan mengadakan jamuan makanan untuk kedua kalinya. Dan kini agak berbeda, karena jamuan yang akan mereka makan adalah masakan dari tubuh sang ayah. Lalu kita ditampilin ada dua sosok hewan yang mereka ini ngedorong sesuatu di tengah hamparan rumput luas. Yang mereka adalah seekor jenis macan dan seekor musang. Ternyata itu adalah pekerjaan mereka dan kelihatan si macan ini sedikit jenuh gitu dengan pekerjaannya setiap hari, yang melayani kepuasan para bangsawan di desanya coy. Namun si musang bilang kalau dia itu harus menikmati pekerjaannya. Kini admin penasaran cuy, sebenarnya mereka itu ngedorong gerobak yang isinya apa? Dan itu langsung dijawab, isinya adalah anak-anak manusia. Singkatnya adalah salah satu anak yang ingin membuka pintu gerobak tersebut. Cuma saat si macan ini mau menghentikannya, tiba-tiba ia dipandang dengan pandangan putus asa dari anak-anak manusia tersebut. Karena kejadian tersebut ia merasa kalau ada yang terjadi, ada yang berubah dalam dirinya. Sekarang gue jelasin secara singkat aja kenapa anak-anak itu dikurung dalam gerobak. Jadi anak itu adalah anak-anak yang umurnya udah nggak lama lagi, karena itu akan jadi menu utama makanan para hewan-hewan sebelumnya. Jadi nantinya anak-anak ini akan dilepaskan agar mereka mencoba melarikan diri. Dan di suatu yang bersamaan, para bangsawan yang hobinya berburu mencari anak-anak itu dan memburunya. Di sini terlihat seperti pembantaian. Jadi kalian bayangin sendiri, anak-anak diburu layaknya hewan buruan. Singkatnya, setelah pekerjaan mereka ini berdua selesai, mereka pergi untuk minum di sebuah bar coy. Dan di sini kita tahu kalau nama si macan ini adalah si Nero. Namun si Nero ini masih kepikiran kejadian sebelumnya. Ia masih sering melamun akibat tatapan anak manusia yang ia alami sebelumnya. Karena temennya si musang sadar ada yang gak beres sama temennya tersebut. Ia mencoba menghibur si Nero untuk memesan sebuah makanan, dan yang datang adalah sebuah hidangan kaki manusia. Awalnya si musang biasa-biasa aja untuk menyantapnya. Cuma si Nero ini makin teringat cuy dengan apa yang terjadi sama dirinya tadi. Dan saat ia mencoba memakannya, ia berakhir di kamar mandi dan ia memuntahkan semua makanannya. Si Nero bener-bener bingung, itu cuma sebuah daging bagi dirinya. Dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirinya tersebut.
Keesokan harinya ia dapat pekerjaan untuk menemani para anak-anak hewan melihat ternak manusia. Gua lihat bener-bener ngeri. Di sini semua jadi kebalik gitu cuy. Siapa yang diternak dan siapa yang memakan. Itu bener-bener gak kebayang seberapa ngerinya. Di sini Nero sempat berbincang dengan si kepala rusa alias pemimpin para hewan sebelumnya. Ia berbincang ringan tentang apakah kau menyukai anak-anak atau kau enjoy dengan pekerjaanmu dan lain-lain lah. Dan di sini si kepala rusa memiliki sebuah ide bagaimana kalau pelajaran anak-anak hari ini kita akhiri dengan menyembelih salah satu ternak mereka. Nero merasa aneh dan ia bilang meskipun begitu kau harus memiliki izin dari atasan untuk melakukannya. Lalu si kepala rusa ngejawab, tenang aja, itu tidak diperlukan karena yang memberikan izin itulah diriku, ucap dari kepala rusa. Lalu ia bersiap untuk menyembelih salah satu ternaknya dan ini benar-benar gila. Jadi gak akan gue tunjukin, gue skip di sini buat kalian yang bener-bener penasaran. Kalian bisa lihat manganya langsung cuy. Kalian tahu sendiri lah, kita yang terkadang udah beranjak dewasa ngelihat hewan korban yang disembelih aja ngerasanya gimana gitu cuy. Dan gilanya di sini saat salah satu anak disembelih dan mengeluarkan teriakan-teriakan yang keras, para anak-anak hewan di sini terlihat sangat menikmatinya. Si rusa juga bilang kalau menyembelih manusia dengan perlahan itu salah satu menghargai kehidupannya. Mereka akan merasa terhormat dan berterima kasih sama diri kita. Saat dimakan itu adalah kebahagiaan terbesar bagi manusia. Gila. Dan doktrin itu ditanamkan untuk anak-anak hewan. Manusia akan bahagia jika mereka makan. Di tengah penyembelihannya yang bener-bener gila itu, si Nero ngerasain kejadian aneh untuk kedua kalinya. Dan itu adalah sebuah memori dari sang ayah sebelumnya. Mengenai ia yang diajak makan, diburu, jika Nero, apakah ada yang salah dalam dirimu? Aku ingat sekarang, aku telah dimakan olehnya dan aku adalah manusia. Kini jiwa sang ayah yang udah jadi santapan para hewan terreinkarnasi ke dalam tubuh dari si Nero. Apa yang akan si ayah lakukan dan bagaimana ia bisa menemukan Chika si anaknya kembali? Sepertinya ini akan jadi perjalanan cerita yang makin menarik gitu cuy. Chika, putriku, dan hewan-hewan ini. Nero yang udah gak terkendali ingin menyerang si rusa. Namun salah satu anak hewan yang polos tiba-tiba menawari sebuah daging kepada dirinya, yang membuat Nero ini sedikit sadar dan menahan dirinya. Lalu si anak hewan itu bertanya, kenapa wajahmu kelihatan menyeramkan? Nero berkata, tidak apa-apa, gak usah kau pikirkan. Baiklah, sekarang berterima kasihlah kepada Tuan Nero, ucap si rusa untuk anak-anaknya. Lalu semuanya udah pergi cuy, sekaligus si kepala rusa tersebut. Namun Nero masih bingung apa yang terjadi. Karena ya ia baru dapat kesadaran gitu dari sang ayah. Cuma si rusa berdiri menatapinya dengan penuh tatapan yang kosong. Lalu ia pergi. Di sisi lain kita diliatin si musang yang mau makan malam cuy. Cuma ada seseorang yang datang. Itu adalah si Nero. Dengan wajah panik ia bertanya, apakah kau juga punya ingatan saat kau menjadi manusia? Tanya dari si Nero. Mereka akhirnya berbincang dan Nero kelihatannya sangat frustasi karena ia mengingat dirinya adalah seorang manusia dan kini menjadi seekor hewan. Ia ingat saat ia dibunuh sebelumnya. Cuma si musang beranggapan kalau Nero itu cuma berimajinasi dan gak mempercayai ucapan dari si Nero. Karena ya gimana ia mau percaya, karena manusia hanyalah daging untuk dimakan. Bagaimana ia bisa percaya perkataan dari mulut si hewan? Mungkin kau sedang kelelahan. Aku akan menyiapkan makanan untukmu, yaitu sebuah daging semur manusia yang masih segar. Mendengar hal itu, Nero benar-benar menolaknya. Ia lalu pergi keluar dan berjalan di desa tersebut. Bagaimana keadaan Chika? Apakah ia juga dibunuh bersamaku? Kenapa cuma aku satu-satunya yang merasakan hal ini? Ucap Nero dengan tidak percaya. Jika memang aku manusia, bagaimana aku bisa terlahir di tubuh ini? Apakah aku benar-benar manusia sebelumnya? Aku
benar-benar tidak mengerti. Nero juga berkaca ke genangan air sambil bergumam, apa yang harus aku lakukan? Di sini Nero berjalan mengelilingi desa dan banyak banget hal yang gak enak yang ia lihat. Yang di sini banyak hal-hal sadis terpaksa admin sedikit capatin cuy. Seperti manusia yang diruda paksa, seseorang yang memanggang manusia utuh, dan hewan yang memiliki peliharaan manusia. Semua itu dilihat oleh Nero. Kini ia sangat putus asa. Ia sudah muak dengan semua ini. Nero cuma menginginkan bertemu dengan anaknya. Kenapa hanya aku? Mengapa aku ada di sini? Ucap Nero dengan putus asanya. Ia teringat dulu saat Chika melihat kupu-kupu yang akan dimakan oleh laba-laba. Kupu-kupu yang malang, ucap Chika. Sang ayah bilang itu cara alam bekerja. Yang lemah akan dimakan. Lalu karena Chika lemah, apakah aku akan dimakan juga? Ucap dari si Chika. Lalu ayahnya ngejawab cuy, tidak mungkin ada seseorang yang memakanmu karena ayah akan mengalahkan semuanya. Dan disinilah awal mula sang ayah akan membalaskan dendamnya. Nero kini terbangun dari putus asanya. Ia berdiri karena ia menyadari sesuatu yang besar. Gak lama setelah itu, ia menemui hewan yang telah menyiksa manusia sebelumnya. Lalu Nero bilang, terima kasih. Kambing ini bingung cuy, kenapa kau berterima kasih kepada diriku? Lalu Nero ngejawab, karena aku tahu alasan kenapa aku hidup kembali. Nero langsung menginggit leher kambing tersebut. Karena sejatinya ia yang karnivora, itu sangat mudah untuk merobek leher hewan lainnya. Emosinya sangat meluap. Nero benar-benar menghajar habis-habisan hewan tersebut cuy. Serta ia bilang, aku tahu kenapa aku terlahir kembali, yaitu untuk menghabisi kalian semua tanpa tersisa sedikit pun. Keesokan harinya, ada beberapa orang mencari Nero karena janjinya ia akan memancing untuk hari ini dengannya. Cuma temennya si Nero, si Musang, bilang kalau ia itu mungkin lagi pingsan karena habis minum banyak semalam. Padahal kalau kita lihat dari si Nero, di dalam rumah Nero, ia bersendawa. Ia telah memakan masakan dari kambing yang ia bunuh sebelumnya. Beberapa hari berlalu, kini ditampilin anak-anak hewan yang sedang berlari dan ada salah satu yang ditinggal sama teman-temannya. Karena emang larinya yang lambat, ia kecapean mengejar teman-temannya dan berhenti di suatu jembatan. Lalu ia sadar, apa itu yang tergenang di bawah jembatan? Itu adalah kepala babi hutan. Itu semua menjadi perbincangan oleh para elit. Bukan hanya soal babi hutan aja, melainkan hewan-hewan yang lain juga menjadi korban tanpa kejelasan apapun. Kecurigaan itu terus berlanjut. Ada yang menuduh manusia yang ia ternak dan ada yang menuduh manusia yang ia pelihara. Si beruang yang sedang memakan sebuah daging di tangannya, ia dengan santai bilang, itu pasti perbuatan para hewan yang berkhianat. Tinggal temukan dan bunuh dia secepatnya, ucap beruang tersebut. Walaupun mereka semua masih nggak percaya kalau seseorang yang melakukan itu adalah dari ras binatang. Saat mereka berbincang perihal itu semua, tiba-tiba datang si kepala rusa. Ia membawa kepala temannya, yaitu si babi hutan, dengan menangis karena kepergian rekannya sendiri. Sang beruang keluar dan pergi dari diskusi para hewan. Ia ngerasa muak dengan omong-omong mereka yang mereka sendiri tidak berbuat apapun. Anak Tuhan atau apalah itu, tetap aja kami hanyalah para hewan, ucap dari si beruang. Namun atas dalih apa si rusa menatapinya dari dalam rumahnya? Kini singkatnya si beruang mencium bau haus darah yang sangat menyengat. Dan itu berasal dari rumah kosong di depannya. Semangatnya kini membara. Manusia atau ras sejenisku, aku tidak peduli. Ini akan sangat menghiburku malam ini. Saat beruang itu masuk, Nero udah siap di atas pintu dan mendaratkan pisau di depan mukanya persis. Perkelahian tidak terhindarkan. Cuma karena kekuatan beruang ini besar banget, ia bisa lepas dari terkapan si Nero. Cuma Nero udah memiliki rencana lain, dan sebuah tali udah menjerat leher si beruang. Dan di saat Nero menariknya, beruang itu masih bisa memotong dengan mudah cuy. Kini ia akan menyerang balik, cuma secara singkat tangan dari beruang tiba-tiba terpotong. Pertarungan terus berlanjut. Kelihatan beruang bener-bener udah terluka di sekujur tubuhnya, dan Nero yang tidak mengalami lecet sedikit pun. Di situ beruang sadar ini bukan hanya haus darah biasa, melainkan haus darah yang tidak terhenti untuk melaksanakan balas dendamnya.
Chika, tolong beri waktu sedikit lagi, ucap Nero. Tunggu ayah sedikit lagi, sambil bermandian darah dari tubuh beruang yang udah tercincang-cincang abis. Keesokan harinya, mayat dari beruang ditemukan dan para elit berhasil menguburnya. Pemakaman tersebut dilakukan di tanah pribadi si rusa untuk mengenang jasa si beruang oleh para elit yang lainnya. Setelahnya pemakaman, kini rusa merenungkan apa yang udah terjadi setelah kepergian sahabatnya yang udah ia kenal sejak pertama berdirinya desa ini. Ia bersama dengan si beruang ini udah sejak kecil dulu. Mereka sangat ceroboh dan kau selalu membenci apapun yang tidak jujur dengan tindakannya. Karena dirimu selalu jujur dengan dirimu sendiri, aku mengagumi itu yang ada dalam dirimu, ucap dari si rusa. Lalu dari luar ia mendengar suara yang sangat keras. Tiba-tiba kepala babi menggelinding di depannya. Si Nero datang dan bilang, "Kaulah yang terakhir yang ada di dalam meja makan tersebut. Sekarang matilah, seperti kau membunuhku dan putriku." Lalu senapan diarahkan ke kepala si rusa dan kepala rusa benar-benar setengah hancur. Ia tergeletak di lantai dan Nero kini merasakan kekosongan dalam dirinya. Cuma kenapa si rusa tidak ngelawan? Itu aneh banget menurut gua. Kini sekarang udah berakhir. Akhirnya aku bisa bertemu Chika, putriku. Ayah udah membuatmu menunggu lama. Ayah sudah membasmi orang-orang jahat. Akankah kamu bangga kepada ayah? Aku akan datang sekarang. Jadi jangan takut saat wujudku seperti ini, oke? Kekuatan indramu udah meningkat jauh dari seperti yang dulu. Bukankah hidup membuatmu merasa bahagia? Itu adalah ucapan dari si rusa. Ternyata ia belum mati, cuy. Nero merasa panik. Kenapa ia masih hidup padahal ia udah membunuhnya? Ternyata itu adalah boneka buatan rusa. Hanya gumpalan daging tanpa nyawa. Mendengar itu Nero makin marah. Jadi kau sudah mendapatkan kembali ingatanmu. Mendengar itu tanpa pikir lama Nero hendak menyerangnya. Cuma ada sesuatu yang datang. Itu adalah putrinya, Chika. Ternyata Chika masih hidup. Apa yang akan terjadi nantinya? Dan sebenarnya Chika selama ini ada di mana? Apakah itu Chika yang sebenarnya? Semua itu jadi misteri, coy. Coba di sini terpaksa admin udahin ceritanya sampai di sini aja. Mungkin agak nanggung ya. Admin mau minta maaf gitu. Dikarenakan nih manga kelanjutannya kemungkinan gak sesuai sama yang kalian bayangkan gitu, coy. Makin kesana makin absurd gitu. Jadi buat yang udah baca mungkin tahu lah setelah slide ini kejadiannya makin gak masuk akal. Jadi lebih baik admin berhentiin ceritanya di sini aja gitu. Jadi maaf banget terpaksa admin udahin sampai di sini. Yang penasaran bisa cek manganya di platform kalian biasanya itu baca manga di mana. Seperti biasa jangan lupa buat like dan subscribe-nya dan komen nih video ini kelamaan atau kurang lama gitu cuy durasinya. Jadi gitu dulu pembahasan manga ini dari gua Sogo Ramstako. Thank you.